Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan TV, cahaya keimanan dalam setiap tayangan. Salurkan infak terbaik Anda, dan raihlah pahala amal jariah Anda. Ujiannya. Jadi ujian merupakan apa? Konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di balik ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasti ada hikmahnya. Jadi tidak mungkin Allah menguji kita tanpa ada hikmahnya. Di antara hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang besar kepada kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan ujian kepada jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Jangan ya, yang ringan-ringan saja. Jangan yang berat-berat, tak mampu itu. Tetapi tentunya Allah memberikan ujian kepada kita. Lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian yang paling berat itu ujian yang dialami para nabi. Jadi kita dibandingkan dengan ujian, ya, dengan ujian yang dialami oleh para nabi tidak ada apa-apanya. Kita dan terkadang, mohon maaf, ujian yang Allah berikan kepada kita, meskipun tidak berat, terkadang kita mengatakan itu berat. Ya, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, itu tandanya Allah sayang dan cinta kepada kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya Allah apabila Dia mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya. Tidak seperti kita, Pak. Terkadang apa? Kita mohon maaf, ketika diuji kita mengatakan apa? Allah tidak sayang. Allah tidak cinta. Justru ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk
kasih sayang Allah, bentuk cinta Allah kepada kita. Makanya Allah menguji kita. Coba saya mau bertanya. Nabi Ibrahim itu julukannya itu apa, Pak? Lakopnya. Khalilullah artinya apa? Kekasih Allah. Coba ujian yang menimpa Nabi Ibrahim apa? Berat atau tidak? Berat. Kenapa Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat padahal dia kekasihnya? Ya karena Allah cinta. Karena Allah sayang, makanya Allah mengujinya. Siapa yang tidak tahu juga dengan, mohon maaf, Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan apa? Dengan penyakit. Yang mana penyakitnya itu, mohon maaf, seluruh tubuhnya ini habis, Pak. Yang tidak terkena itu hanya hatinya dan lisannya. Karena keduanya digunakan oleh Nabi Ayub untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang nabi. Tapi Nabi Ayub sabar. Kenapa Nabi Ayub sabar? Karena dia tahu bahwa Allah sayang dan cinta kepadanya. Maka kata Rasulullah SAW, "Faman radiya falahu ar-ridha." Barang siapa yang ridha, menerima ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah pun akan ridha. Wa man sakhita falahu as-sukhtu. Barang siapa yang tidak ridha, tidak suka dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah pun tidak suka. Jadi yang berat itu menerima ujian. Jadi yang berat itu menerimanya, Pak. Coba kalau ada orang, mohon maaf, dikasih ujian, kebanyakan menerima atau tidak menerima? Tidak menerima. Maunya apa? Di dalam hidupnya itu tidak mau diuji. Nggak mungkin. Setiap kita pasti diuji. Makanya apa, Pak? Kita hidup ini ya harus serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau uji atau Allah tidak mau uji itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita mengimani sebuah ayat yang ada di surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya ya ibadahku, salatku, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk Allah. Artinya Allah itu berhak, Pak, untuk kita. Mau kita diuji, mau kita tidak diuji, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita harus menerimanya. Itu yang paling terpenting. Jangan sampai ketika kita diuji oleh Allah justru kita tidak menerima. Ini Allah murka kepada kita, Pak. Kalau diuji ya tidak kita menerimanya. Kan kebanyakan kan begitu kan. Ada orang misalnya diponis dengan penyakit yang berat. Biasanya keluarganya itu, Pak, langsung menyampaikan kepada yang sakit atau cari momen yang tepat, Pak? Hah? Biasanya apa? Cari momen yang tepat. Bagaimana cara menyampaikannya? Agar yang sakit itu bisa menerima. Saya beberapa bulan yang lalu ada jamaah datang ke saya, "Pak Ustadz, bapak saya terkena kanker stadium akhir, Ustadz. Dan sampai sekarang kami sekeluarga belum memberitahukan beliau."
Saya bilang, kenapa tidak diberitahukan, Pak? Takutnya tidak menerima, Pak Ustaz. Karena saudara dari bapak saya itu 2 orang terkena kanker yang sama. Tapi kami khawatir kalau disampaikan justru dia tidak menerima dan kondisinya makin ngedrop. Ya itulah sifat manusia, tidak semuanya menerima. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya sampai bapaknya meninggal tidak tahu dengan penyakitnya, Pak. Karena nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu takutnya nggak menerima itu. Dan ini yang berat, Pak. Memang menerima ujian itu, ya, yang susah itu menerimanya. Padahal ujian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hikmah yang ketiga, ketika Allah menguji kita, Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita, Pak. Nih, alhamdulillah kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti apa, Pak? Allah ingin menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Ma yusibul mu'min, kata Rasulullah, min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kaffara bihi min sayyi'atih. Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, diuji dengan rasa capek, diuji dengan kesedihan, diuji dengan kekhawatiran, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Jadi semakin kita sering dapat ujian, berarti apa, Pak? Dosa-dosa kita makin sedikit. Syukur-syukur makin habis. Ya, dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Ini yang biasa dialami oleh kita. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ini bentuk-bentuk ujian yang biasanya Allah berikan kepada kita. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian. Coba diperhatikan Bapak di sini. Dan pasti kami akan menguji kalian, wahai manusia. Pasti loh, Pak. Artinya apa? Setiap kita pasti diuji. Yang pertama adalah manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala minal khauf, diuji dengan ketakutan. Diuji dengan apa? Ketakutan. Kita pernah diuji dengan apa, Pak? Dengan al-khauf ini, dengan ketakutan. Kapan? Saat ada corona. Wajar manusia takut. Terkena apa? Terkena wabah. Bahkan Umar Ibn Al-Khattab pun ketika ada wabah, lari kemana, Pak? Lari ke pegunungan agar tidak terkena. Terkadang ada sebagian dari kita, mohon maaf, mengatakan begini, jangan takut sama virus,
Tapi takut sama siapa, Pak? Tapi takut sama Allah. Udah nggak usah takut sama corona, takut sama Allah. Gimana? Hah? Gimana? Makanya kadang ketika ada corona varian Delta itu kan, di masjid di depan rumah, itu ngumumin ketua DKM-nya, Pak. Wahai manusia, takut sama Allah, jangan takut sama corona. Ayo ke masjid, kan. Gimana menurut Bapak ini? Loh, ya kita tentunya harus takut juga kepada Allah, tapi juga takut kepada corona itu manusiawi, Pak. Umar, sekelas Umar itu coba, kurang apa takutnya kepada Allah, benar nggak? Tapi ketika ada corona, ada wabah, lari kemana, Pak? Ke pegunungan. Jadi kita nggak bisa mengatakan, jangan takut manusia, jangan takut. Nggak bisa, itu fitrah, Pak. Saya paling takut ke tempat yang tinggi. Istri saya berani. Saya diajak, ayo nggak usah takut, biasa aja. Kata, iya menurut kamu, menurut saya. Gimana, Pak? Ada orang yang sama harimau berani, tapi ada yang takut. Di sini ada yang berani sama harimau nggak? Jadi begitu, itu manusiawi, itu fitrah. Ya. Jadi setiap kita pasti diuji dengan apa? Dengan al-khauf, dengan rasa takut. Tapi jangan takut sama istri, Pak ya. Jangan takut sama istri, nggak boleh. Suami takut sama istri nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah ada kalanya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan walju. Apa ju? Kelaparan. Ya alhamdulillah kalau sampai saat ini kita belum pernah diuji oleh Allah dengan apa, Pak? Dengan kelaparan. Bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita lihat banyak masih saudara-saudara kita, maaf, yang diuji dengan apa, Pak? Alju, ini kelaparan. Saya kemarin nangis gitu kan ketika melihat sebuah video bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Sudan. Yang ada di Sudan, mereka itu tinggal tulang. Dan ini yang tidak diketahui oleh media ya. Kalau di Palestina kan kita jelas udah tahu, tapi sekarang yang terbaru justru di Sudan. Ternyata di Sudan itu, Pak, angka kemiskinan ya itu sangat tinggi sekali. Dan bahkan banyak di sana saudara-saudara kita yang meninggal karena faktor kelaparan. Dan ini yang harus kita ketahui. Sedih, Pak. Karena memang ya Sudan ini ya termasuk negara yang miskin, Pak. Kenapa saya tahu gitu kan? Karena saya dulu itu ketika kuliah banyak dosen-dosen yang dari Sudan. Jadi bagaimana mereka menceritakan tentang keadaan negaranya memang seperti itu. Apalagi sekarang mereka apa? Berperang sesama Muslim. Kalau di Palestina itu jelas yang membunuh saudara-saudara kita di Palestina siapa, Pak? Israel. Tapi yang di Sudan coba. Sesama Muslim saling membunuh. Ketika yang lebih menyedihkan apa lagi? Mereka sudah kelaparan gitu masih dibunuh, ditembak. Jadi di Indonesia ini banyak juga, Pak, yang kelaparan. Cuma kan mohon maaf, pemerintah, pejabat dan tidak mau tahu. Sekarang itu mohon maaf, manusia di zaman sekarang itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Yang penting dirinya kenyang, keluarganya tidak kekurangan, itu sudah. Bodoh amat urusan orang lain. Kan begitu, Pak? Coba. Ketika pada masa Umar Ibn Al-Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, coba. Apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab, Pak? Setiap malam, keliling
keliling, melihat kondisi rakyatnya. Ada nggak di antara rakyatnya itu yang kelaparan? Kalau ada yang kelaparan, itu ditandain rumah itu, Pak. Besok dikasih bantuan. Jadi seperti itu. Bahkan rakyatnya tidak tahu gitu kan, bahwa yang sering ronda, yang sering keliling di malam hari itu khalifah. Artinya apa? Umar Ibn Khattab itu sangat memikirkan apa? Rakyatnya, Pak. Yang menarik lagi pada masa Umar bin Abdul Aziz, cicitnya. Coba, nggak ada orang yang miskin. Bahkan apa, Pak? Baitul Mal itu, kalau di kita ini sekarang apa? Rumah zakat itu kebingungan, Pak. Tidak tahu mau menyalurkan uangnya itu, dana zakat itu kemana. Karena kenapa? Karena rakyatnya semuanya sudah kaya-kaya, Pak. Nggak ada yang kelaparan. Bingung. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat saat sekarang ini, aduh, sangat memprihatinkan. Ya, apalagi kalau kita datang ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Makanya saya sering komunikasi dengan teman-teman yang ada di Muhammad Nasir, di Muhammad Nasir, Stidi ya. Itu dakwanya mereka itu kan ke pelosok-pelosok, Pak. Itu bagaimana ketika mereka menceritakan itu, ya memang sangat memprihatinkan. Kata. Mereka itu makan kadang sehari sekali. Kata. Ya bersyukur, Pak, kalau sampai saat ini kita tidak pernah mengalami apa? Alju, kelaparan. Tapi ingat saudara-saudara kita, kalau kita memiliki rezeki yang lebih, berbagilah makanan. Berbagi makanan. Cari saudara-saudara kita yang kelaparan. Kenapa? Karena membagi makanan itu pahalanya besar loh, Pak. Membagi makanan itu pahalanya besar. Rasulullah SAW sabdakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Diseru, dipanggil oleh Rasulullah, wahai manusia. Afsus salam, sebarluaskan salam. Wa at'imut ta'am, dan hendaklah kalian memberi apa? Makan. Wasilu bil arham, dan hendaklah kalian menyambung silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan hendaklah kalian salat malam di saat manusia apa? Tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Hanya dengan memberi makan itu bisa, Bapak, bisa menyebabkan kita apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memiliki kelapangan rezeki, cari saudara-saudara kita yang kelaparan. Atau kita salurkan kemana, Pak? Ke masjid pada hari Jumat. Hari Jumat barokah. Alhamdulillah. Kalau di masjid kami itu, Pak, setiap hari ba'da duhur itu ada makan gratis. Disediakan setiap duhur itu ada sekitar 70 sampai 100 porsi, Pak. Itu untuk musafir. Untuk apa? Musafir. 70 sampai 100 porsi. Setiap hari ba'da duhur. Liburnya hanya hari Jumat, karena Jumat ada Jumat barokah. Alhamdulillah, Pak. Orang-orang yang biasa makan itu merasa bersyukur. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Biasanya kami itu mau beli makanan nggak ada uang, belum dapat, Pak Ustadz. Kelaparan kami. Alhamdulillah dengan adanya di masjid yang ada program makan siang gratis. Alhamdulillah kami sekarang enak, Pak Ustadz. Jadi tidak pusing-pusing, nggak bingung mau makan di mana. Pokoknya setiap duhur langsung datang ke Masjid Al-Qolam,
pasti makan gratis. Alhamdulillah kalau sholat duhur itu banyak Pak, penuh Pak, masjid itu. Tapi pas sholat asarnya sepi lagi. Nah, coba Bapak di sini sediain makan siang pasti penuh. Jadi begitu. Senang. Bahkan mereka mohon maaf ya, tukang ojek itu kadang aduh kasihan gitu. Kasihan, mereka sekarang sepi Pak. Makanya dengan adanya makan siang gratis, mereka senang. Uang yang mereka dapatkan bisa dibawa pulang ke rumahnya, bisa untuk makan istrinya dan anak-anaknya. Ya kalau Bapak mau makan gratis boleh datang. Ada Pak, setiap hari nyediain Pak, 70 sampai 100 porsi. Dan itu yang menyediakan bukan dari masjid Pak, tapi dari jamaah. Satu orang jamaah yang sudah bertekad bulat menyediakan makan siang gratis. Saya tanya, Pak, program ini sampai kapan? Sampai saya miskin, Pak Ustaz. Selama saya masih kaya, enggak, tetap lanjut. Ini memang sudah saya atur. Karena apa? Karena yang dicari itu adalah pahala. Apalagi yang makan di situ orang fakir dan orang miskin. Kemudian ada kalanya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan apa? Wa naqsim minal amwal. Diuji dengan kekurangan apa, Pak? Harta. Jadi bersyukur kita kalau harta kita masih stabil, Pak. Tapi ada kalanya setiap kita pasti akan diuji dengan apa? Kekurangan harta. Kapan, Pak? Ketika sudah pensiun. Otomatis kalau Bapak udah pensiun gimana, Pak? Berkurang hartanya? Berkurang. Yang biasanya gajinya puluhan juta, tapi ketika pensiun hanya berapa persen saja. Berkurang. Dan bahkan yang pengusaha gitu kan, apalagi saat sekarang ini di mana banyak dari pengusaha itu yang usahanya sekarang sudah mulai turun, bahkan ada yang tutup, Pak. Dan itu biasa. Setiap kita pasti diuji dengan apa? Kekurangan harta. Saya ada satu jamaah, itu saya kenal dengan kekayaannya, Pak. Kaya banget. Saya tahu beliau. Dulu itu kalau mau pinjam duit ke beliau, cepat, Pak. Dan bahkan kita nggak mau pinjam pun ditawarin, kamu mau pinjam nggak? Saking kayanya. Mobilnya dulu tuh 7. Rumahnya yang diceritakan ke saya ada 4. Tapi sekarang habis semuanya, Pak. Beliau dulu tinggal di perumahan elit, sekarang ngontrak di luar, Pak. Habis semuanya. Datang ke saya, Pak Ustadz, katanya. Saya jalan kaki dari kontrakan. Nangis saya, Pak. Kenapa, Pak? Nggak ada uang buat beli bensin motor. Wah, coba. Dulunya dia apa sih nggak punya mobil? Saking kaya, sekarang tuh habis. Dan bahkan apa kata beliau, Pak Ustaz tahu nggak? Tapi jangan diceritakan ke orang ya, Pak Ustaz. Iya Pak, ada apa Pak? Saya makan itu selalu dari masjid, Pak Ustaz. Makanya saya kalau ada makan siang gitu kan, saya bawa pulang ke rumah makan sama istri. Setiap hari begitu, Pak Ustaz. Yang dulu dikenal kaya, sekarang apa Pak? Bukan lagi kurang hartanya Pak, habis. Makanya kita bersyukur kalau harta kita stabil gitu kan. Tapi ada kalanya manusia itu diuji dengan apa? Kekurangan harta. Kemudian yang keempat adalah wal anfus. Ini ujian yang nggak bisa kita tolak Pak. Dan nggak bisa kita hindari. Apa Pak anfus Pak? Diuji dengan jiwa. Ditafsirkan oleh ulama, yang dimaksud diuji dengan jiwa adalah diuji dengan kematian.
Kalau yang sebelumnya itu diuji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, bisa kita hindari ini Pak. Tapi kalau kematian, bisa nggak kita hindari? Tidak bisa. Meskipun Bapak bersembunyi di mana, tetap aja kematian akan menjumpai kita, akan datang kepada kita. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan Muhammad kepada manusia bahwasanya manusia itu tidak akan bisa lari dari kematian. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita pasti apa Pak? Pasti memiliki apa? Batas usia, memiliki ajal. Berapa batas usia kita? 60 ke 70 tahun. Ya, itu batas usia kita. Umat Nabi Muhammad 60 ke 70 tahun. Lebih daripada itu sedikit kata Nabi. A'maru ummati ya bainas sittin was sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ya, umur umatku itu 60 ke 70 tahun, lebih daripada itu sedikit. Tapi Bapak coba lihat kalau ada orang yang meninggal, lihat tanya usianya berapa, pasti motor-motor di situ. 60 ke 70 tahun, 50 ke 60. Tapi di sini nggak ada yang tua ya, masih muda-muda ya. Ya alhamdulillah. Kelihatannya masih muda-muda ya. Cuma rambutnya aja Pak yang berubah Pak ya. Sama jenggotnya. Ya. Berubahnya rambut menjadi uban, jenggot beruban. Itu karena apa, Pak? Menunjukkan bahwa usianya sudah tua. Fisiknya sudah mulai melemah. Tapi tujuan Allah menguji kita apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika Bapak ketika diuji, sabar. Maka ketika kita diuji itu nggak boleh kita marah-marah, kita harus sabar, menerima bahwa semua ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Makanya Nabi Ayyub itu kan dijulukin apa? Nikmal abdu, sebaik-baik hamba. Kenapa, Pak? Karena dia apa? Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan penyakit, diuji dengan hartanya, diuji dengan keluarganya. Ketika sakit kan ditinggal oleh sahabat dia. Jadi memang tujuan Allah menguji kita, Allah ingin melihat, ingin mengetahui kita ini ketika diuji termasuk orang yang sabar atau tidak. Kira-kira berat nggak Pak? Menjadi orang yang sabar itu. Misalnya Bapak diuji dengan penyakit, ya nggak usah penyakit yang berat lah, sakit gigi aja. Sakit gigi, gimana Pak? Sabar nggak? Hah? Sabar nggak kalau diuji dengan sakit gigi? Kalau Bapak sabar, senyum, hebat Pak. Diuji dengan sakit gigi, Bapak masih bisa tersenyum, hebat. Nah ini Pak, nggak usah penyakit yang berat, sakit gigi aja. Pernah operasi gigi belakang, habis dioperasi bengkak Pak. Anak saya main kena tendang ini. Dalam hati saya, untung anak. Kalau memang sulit Pak. Coba. Makanya apa? Allah ingin tahu kita ketika kita diuji ini sabar atau tidak. Kemudian apa lagi? Bentuk ujian yang berikutnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu Pak, itu bisa menjadi ujian juga. Jadi jangan dikira
Kita kemudian diberi harta oleh Allah yang banyak, kemudian Allah nggak menguji kita. Diuji tuh Pak, harta yang kita miliki itu ujian. Kita bersyukur atau tidak. Kan begitu. Makanya apa? Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau ini memiliki semuanya. Jadi Nabi Sulaiman ini kan terkenal apa Pak? Terkenal kekayaannya. Dan bahkan kekayaannya dan kekuasaannya itu tidak dimiliki oleh orang setelahnya. Ini Nabi Sulaiman. Pak. Nabi Sulaiman ini kendaraannya aja bukan Fortuner, bukan Pajero, tapi kendaraannya apa Pak? Angin. Kendaraannya angin. Semua makhluk tunduk kepadanya. Jin, binatang, manusia tunduk kepadanya. Ini Nabi Sulaiman. Istrinya aja disebutkan dalam riwayat, buka Bapak itu. Ada yang mengatakan 60. Ada yang mengatakan 100. Kalau Bapak berapa istrinya? 1. Nabi Sulaiman, coba aja buka. Buka Bapak di Google istri Nabi Sulaiman. Itu ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 100. Coba Pak. Tapi Nabi Sulaiman meskipun memiliki itu semuanya, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya karunia yang aku miliki ini mir Rabbi, dari Allah. Perhatikan ayat yang selanjutnya, liyabluwani aashkur am akfur. Untuk mengujiku, aku termasuk orang yang bersyukur atau aku termasuk orang yang kufur. Coba Pak. Jadi terkadang ada sebagian dari kita, mohon maaf, ketika diberikan harta yang banyak oleh Allah, kadang dia kufur. Kadang apa? Dia tidak mengeluarkan hartanya itu, dia pelit, dia bakhil. Berarti ujian Pak. Makanya apa? Ketika kita memiliki harta, ya, dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar harta itu tidak menjadi ujian, tidak menjadi fitnah untuk kita, Pak. Keluarkan. Tapi biasanya kan orang itu kan kalau udah kaya, hartanya banyak, kadang lupa diri, kan begitu Pak ya? Lupa diri. Itu kebanyakan begitu. Bapak tahu Tha'labah. Tha'labah itu Pak, dulunya sebelum dia kaya, dia itu rajin ke masjid. Dan bahkan apa? Kalau sholat itu selalu berada di saf pertama. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya nggak ada pekerjaan wahai Rasulullah. Akhirnya Bapak dikasih oleh Rasulullah. Ya, dikasih kambing sepasang Pak, jantan dan betina. Nih, Tha'labah, rawat nih, kamu pelihara ini, ternak ini. Ternyata bagus dia Pak, pintar menernak kambing. Akhirnya kambingnya banyak dan dia terkenal Pak. Peternak kambing sukses, kaya raya dia. Tetapi Nabi ya Pak bertanya, kemana Tha'labah, kok enggak kelihatan lagi? Sibuk, wahai Rasulullah, dengan apa? Dengan kambing-kambingnya, sibuk dengan kekayaannya. Tanya, dia rajin bersedekah enggak? Rajin berinfak enggak, wahai Rasulullah? Lupa dia. Orang kalau kaya kan lupa diri. Bagaimana ketika dia dulu apa? Susah. Tidak memiliki apa-apa. Makanya jangan sampai kita menyesal, Pak. Karena penyesalan manusia terbesar itu apa? Nanti ketika dia dalam keadaan sakratul maut, ingin apa? Kematiannya ingin
ditunda. Ya, agar apa? Agar dia bisa bersedekah. Jadi harta itu, Pak, bisa menjadi ujian kalau harta itu tidak dikeluarkan. Kan menjadi ujian. Hati-hati. Kemudian apalagi anak amwalukum itu ujian, Pak. Jadi kalau kita banyak baca ayat dalam Al-Quran itu, anak itu di dalam Al-Quran itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi apa? Kebanggaan, bisa menjadi qurrata a'yun. Nah, itu anak, Pak. Tadi ketika saya mau berangkat ke sini, kebetulan tadi malam saya nginep di Cibubur. Alhamdulillah tadi dari Cibubur berangkat jam 3 pas. Karena subuhnya sekarang jam 4 lewat berapa? Enggak, lewat 7. Lumayan, Pak. Tadi jam 3 ngantuknya luar biasa dia. Makanya nyampe ke sini tidur dulu sebentar. Sampai pas adzan tidur dulu sebentar karena ngantuk nggak kuat. Alhamdulillah sebelum iqamat bangun ngambil wudhu, nggak ada imamnya. Baru bangun tidur sudah jadi imam ya. Untung nggak lupa ya. Pas mau berangkat dari Cibubur, di jalan alternatif itu, Pak. Kalau dihitung itu mungkin ada sekitar 150 orang anak muda, Pak. Di pinggir jalan ngadu motor. Di situ berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Coba kira-kira orang tuanya ini ujian atau tidak, Pak? Memiliki anak ya yang berkeliaran di malam hari campur antara laki-laki dan perempuan. Ngadu motor, Pak. Coba Bapak lihat anak-anak muda di zaman sekarang. Tongkrongannya di mana, Pak? Di mall, di kafe. Itu ujian, Pak, bagi orang tuanya. Maka kalau kita ingin memiliki anak dan anak itu tidak mau menjadi ujian buat kita, didik anak itu. Didik anak itu. Jangan sampai kita nanti menyesal. Ya. Anak selalu mendatangkan ujian kepada orang tua. Jangan. Makanya didik anak itu. Dengan didikan agama, dengan pendidikan agama. Dekatkan, Pak. Itu tergantung bagaimana kitanya, orang tuanya. Jangan semuanya, mohon maaf, orang tua di zaman sekarang semuanya ngikutin kemauan anak. Iya. Enggak, pokoknya saya mau sekolah di umum ya. Saya nggak mau di sekolah di agama. Ya nggak apa-apa sekolah di umum, tapi Bapak harus kejar agamanya juga. Paginya di umum, tapi sorenya harus agama. Kalau Bapak sibuk kerja, cari guru agama. Begitu, Pak. Biar apa? Biar kita nanti nggak menyesal. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, sebelum saya tutup, beberapa hari yang lalu ada jamaah datang ke saya, dia menangis, Pak. Kenapa Bapak menangis? Ya, saya sebagai orang tua gagal, Pak Ustaz. Dan istri saya juga gagal. Kenapa gagal, Pak? Anak saya murtad. Anak saya murtad. Itu kesalahan saya. Karena dari kecil saya tidak mendidik anak saya ini dengan agama. Jadinya dia murtad. Saya tanya, kenapa dia murtad? Apa penyebabnya, Pak? Dia ingin menikah, Pak Ustaz. Dan kebetulan calonnya itu non-muslim. Dan dia bisa menikah dengan dia asalkan anak saya harus keluar dari Islam. Kira-kira ujian nggak, Pak? Ujian, Pak, bagi orang tuanya. Orang tuanya hanya penyesalan sekarang. Kenapa saya dulu anak saya nggak diajarkan agama, nggak dididik dengan agama yang baik? Itu penyesalan. Tapi kalau anaknya kekeh begitu, orang tuanya sudah tidak bisa berbuat
apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi anak itu apa? Fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, mungkin ini dapat saya sampaikan. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Pak dosen nggak ada Pak dosen? Bapak yang nanya gantinya. Bapak yang nanya. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Ada? Pak Ketua DKM? Ya. Ya. Gimana? Iya. Boleh. Boleh, nggak ada masalah, kan mahram. Boleh. Kan suami istri mahram, Mbak, boleh. Kecuali kalau istrinya ikut sholat di masjid, ya laki-laki yang melakukan. Jadi seperti itu. Tapi memang sebaik-baik sholatnya laki-laki di mana? Di masjid. Dapat pahala nggak Pak Ustadz kalau sholat berjamaah di rumah? Dapat. Tapi kalau ke masjid pahalanya lebih besar lagi. Karena apa? Karena setiap langkah kaki kita ke masjid itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa meninggikan derajat kita. Jadi seperti itu, Pak. Ya, ada yang lain? Silakan, Pak. Habiskan dulu kuenya, baru habis itu nanya, Pak ya. Nah, jangan sampai Bapak udah habis makan ya kan, habis itu nggak nanya ya. Bapak itu dikasih kue sama DKM itu disuruh nanya, Pak. Disuruh nanya. Ya, kalau tidak ada, kita tutup Pak ya. Tinggal berapa menit lagi suruh? 4 menit lagi ya. Ya, ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bersama di bulan ini terkait dengan DKM akan melakukan di tanggal 29 November ini mengingatkan dan menginformasikan di tanggal 29 itu hari Sabtu pukul 9 sampai selesai akan memasukkan Dr. Ibu Fauzi Firdaus. Insya Allah beliau mengisi di tulisan saya. Insya Allah tanggal 29 November bulan ini jam 9 sampai selesai pagi kita akan melakukan buat ini akan bisa tanggal 29 November kami menghadiri beberapa jamaah untuk bisa mengisolasi
Hah? Suruh posisi problem lagi. Bagus.